warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, teman-teman aswaja, para guru, para alim, para ulama, para santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya ditetapkan iman dan Islamnya. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya sudah berkenan hadir mengunjungi channel ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, keberkahan, dan tentunya kehadiran Anda semuanya tercatat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang bahwasanya Salafi Wahabi bukanlah mempersatukan, tetapi merusak persatuan. Ya, Salafi Wahabi bukan mempersatukan, tapi merusak persatuan umat Islam. Ya, kenapa demikian? Ini memang faktanya bahwasanya ya Salafi Wahabi yang mereka mendengungkan atau menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, itu hanyalah kamuflase, itu hanyalah slogan semu. Ya, slogan semu pada dasarnya mereka adalah memecah belah persatuan umat. Ya, kenapa disebut memecah belah persatuan umat? Karena selama ini umat ini baik-baik saja. Umat Islam senantiasa dalam kehidupan senantiasa bersatu, hidup secara damai. Yang Salafi Wahabi pahami bahwasanya dikatakan bersatu ini harus dalam satu kelompok, menjadi kelompok mereka, harus menjadi kelompok pengikut manhaj salaf, sehingga siapapun orangnya, apapun alirannya, apapun ormasnya, harus masuk ke dalam kelompok manhaj salaf. Manhaj salaf maksudnya adalah manhaj salaf yang mereka yakini, walaupun saya tidak mengatakan mereka adalah bermanhaj salaf. Nah, jadi siapapun harus masuk ke dalam manhaj salaf. Ini adalah sebagai sebuah pemaksaan. Karena yang namanya bersatu atau persatuan ini tidak harus menjadi satu warna. Ya, apalagi manhaj salaf ini hanyalah sekedar slogan tipuan belaka. Ya, orang yang selama ini sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan petunjuk para ulama yang masuk dalam ranah madhab dalam ilmu fikih, di mana para ilmu madhab sudah berjuang keras, berijtihad, mengeluarkan segala kemampuannya, segala potensi akademiknya, keilmuannya, menguras habis panjang hidupnya, seluruh hidupnya untuk mencurahkan menggali ilmu atau sumber hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian meramu menjadi sebuah hukum yang itu sudah siap untuk disajikan, sudah siap untuk dikonsumsi, untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Namun kemudian muncul kelompok yang mereka mengklaim sebagai manhaj salaf, yang saya katakan sebagai kelompok Wahabi, ingin kembali ke awal, ingin mengulang kembali, sehingga jasa para imam mazhab ini sia-sia. Mereka buang semua hasanah keilmuan yang sudah diwariskan oleh para imam mazhab. Padahal kita tahu imam mazhab yang 4 ini atau arba'atul a'immah, imam 4 arba'atul mazahib,
4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Mereka yang sampai sekarang eksis, ya, di mana banyak para pengikutnya di berbagai belahan dunia. Ya, ini menandakan bahwasanya mazhab ini memang menggali hukum ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga selaras, relevan, dan siap tahan banting dalam setiap zaman, sehingga mazhab ini tidak punah dan senantiasa eksis, hidup, lestari, diamalkan oleh para pengikutnya, termasuk mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, di Malaysia, atau di negara Asia Tenggara. Nah, keilmuan yang sudah diramu secara hebat oleh para imam madhab kemudian dibuang jauh-jauh, ditenggelamkan oleh kelompok yang menamakan diri mereka sebagai manhaj salaf. Sehingga wajar di bagaimanapun tempat dimanapun berada, ketika muncul kelompok Salafi Wahabi yang ingin menyatukan semua itu, mazhab semuanya ingin dibuang, ingin kembali ke Al-Quran dan Sunnah, artinya kembali kepada makanan pokok yang selama ini tidak menghargai segala menu yang sudah disajikan oleh para imam madhab, tentu akan ada penolakan. Ya, apalagi jelas kelompok Salafi Wahabi yang mereka adalah kelompok yang sangat awam, sangat minim pengetahuan agama Islam, ya kok mengklaim merasa hebat dari imam madhab, mengatakan imam madhab ini kelompok sesat, penyebab kemunduran umat Islam karena madhab. Ya, padahal kita tahu perbedaan-perbedaan di kalangan imam madhab ini hanya perbedaan yang bersifat far'i atau furu'iyah, bukan bersifat pokok. Akidahnya sama, ya, akidahnya adalah akidah yang lurus, ya, akidah Islam, ya. Hanya perbedaan yang bersifat khilafiyah, tapi secara akidah mereka dalam tubuh umat Islam yang tidak terpecah-pecah. Maka sangat sebuah mustahil, sangatlah bohong ketika kita mengatakan mempersatukan umat ini harus menjadi seragam, seluruh umat Islam harus menjadi pengikut salaf, apalagi yang jelas-jelas itu adalah salaf palsu, itu sangat mustahil, ya, sangat tidak mungkin. Maka dimanapun pasti akan ada penolakan, dan tentunya akan terjadi kekacauan, ya, ketika kelompok salaf ini maksa-maksa umat Islam, apalagi yang mereka mengatakan paling murni di antara yang selama ini sudah ada. Islam yang sudah dikaji oleh para imam mazhab ini dikatakan sudah tidak relevan, mengalami penyimpangan-penyimpangan, sudah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelaslah bahwasanya perkataan mereka adalah perkataan pendusta. Ya, maka jelas kelompok Salafi Wahabi ini mereka kerap kali suka berdusta atas nama seorang tokoh, berdusta atas nama Imam Syafi'i, berdusta atas nama imam madhab, berdusta mengatakan menyembunyikan perkataan dari Imam Nawawi. Nah, banyak sekali kata-kata dusta yang itu dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi demi menutupi segala kejahatannya, demi menutupi segala pemahaman yang menyimpang dari kelompok mereka. Itulah saya katakan mereka bukan mempersatukan tapi memecah belah umat. Ya, seolah saja sepertinya bagus mempersatukan umat Islam dalam satu manhaj atau manhaj salaf, satu naungan Islam yang kata mereka adalah yang lurus, tapi faktanya mereka memecah belah, merusak bangunan, merusak, memporak-porandakan bangunan hasanah keislaman yang sudah dibangun oleh para imam mazhab. Ya, imam mazhab ini kemampuan yang sangat luar biasa, ya, hidup di masa generasi terdahulu, ya, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang keilmuannya yang sudah tidak bisa tidak diragukan lagi.
Sedangkan kelompok-kelompok baru ini yang mereka tidak ada apa-apanya, ya hanya kelompok yang pengetahuan sedikit, minim literasi, pengetahuan yang sangat tanggung, kemudian betapa mereka beraninya mencela para imam madhab. Ya, mereka mengatakan anti madhab, mengatakan madhab penyebab kesesatan, penyebab kemunduran umat Islam karena bermadhab. Gak usah pakai mazhab lagi, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal sejatinya mereka bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetap pada dasarnya mereka tetap mengajak kepada mazhab, tapi mazhab yang baru, yaitu mazhab yang kelima, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, tapi mazhab Albani, tapi mazhab Ibnu Taimiyah, tapi mazhab Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi maksa-maksa seolah-olah mengajak kepada Al-Quran dan hadis yang lurus, yang murni, yang suci bersih, bebas dari penyimpangan, bebas dari bid'ah. Tapi faktanya mereka membuat kebid'ahan yang baru, yaitu membuat mazhab baru, yaitu mazhab yang kelima, mazhab Al-Bani. Ya, yang jelas kapasitas Al-Bani, kapasitas Ibnu Taimiyah, kapasitas Muhammad bin Abdul Wahab, kapasitas Shalih Fauzan, kapasitas Utsaimin, ya ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para imam madhab, para imam mujtahid. Ya, sangat jauh-jauh dan tidak ada bandingannya. Untuk itu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Apapun mazhabnya silahkan, selagi dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang namanya bersatu tidak harus satu mazhab. Ya, selagi tidak keluar dari madzhabul arba'ah, tidak keluar dari 4 mazhab. Ya, alhamdulillah kita semuanya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, kita bermadzhab Syafi'i. Mazhab yang tengah-tengah, tidak terlalu mengandalkan rasional atau akal, dan juga tidak terlalu mengandalkan kepada tekstual. Jadi yang tengah-tengah, jadi bersifat kontekstual, antara nalar atau logika dengan wahyu, antara nalar logika dengan nakli, dengan athar, ya dengan riwayat-riwayat yang ada. Nah, jadi tidak meninggalkan di antara keduanya, menggunakan potensi akal dan potensi wahyu atau hadis atau asar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu berhati-hati, jangan sampai terprovokasi dari kelompok Salafi Wahabi. Jangan hanya dengan iming-iming manis, rayuan manis, seolah-olah itu Al-Quran dan hadis, padahal itu adalah membawa kepada kesesatan. Yang mereka serukan bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan hadis, tapi adalah kembali kepada Ibnu Taimiyah, kembali kepada Muhammad bin Abdul, kembali kepada Al-Bani. Ya, mudah-mudahan uraian saya bisa bermanfaat. Jangan sampai kita dipecah belah, apalagi sampai kita bergeser akidah kita, bergeser selama ini mazhab yang kita pegang teguh, yaitu mazhab Syafi'i, kemudian akan digantikan dengan mazhab Al-Bani. Jelas itu tidak mungkin. Ya, naudzubillah. Ya, insyaallah sepanjang hidup kita, semuanya anak keturunan kita berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, kita semuanya tetap berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan langkah kita, hidup kita, amal ibadah kita semuanya, hidup dan mati kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.